Salam, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terpuji Tuhan yang sudah memberkati kita, memberikan kehidupan kita untuk menjalani hidup kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan dari pujian kita, Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Perlukan juru selamat agar jangan kusesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut terengah. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Kuperlukan juru selamat karena imanku. Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut terengah. Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami sangat membutuhkan Engkau, Tuhan, untuk menjalani hidup kami setiap hari. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami dan firman-Mu yang akan kami renungkan. Hal ini juga membawa kami, mengajarkan kepada kami agar kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita pada pagi hari ini dari Yesaya 45 ayat yang ke-13. Kitab Yesaya 45 ayat yang ke-13 yang menjadi nats renungan harian kita pada hari ini. Yesaya 45 ayat 10 telu, mari ras-ras kita ngogekeun sa bagenda nina kata dibata. Maka keke ukur Raja Kores, aku ngenurusa, gelah surah-surangku ras kebenaran isah kenang. Ku pekendit dalam siman bentasena, kutangku Jerusalem ipantekinaka, jana bangsangku si tertaban ipulahina. Labo ICP ngupahi ia, labo ICP sinogoksa, enda kata Tuhan, dibata si mada kuasa. Dalam Alkitab berbahasa Indonesia, mari bersama kita membacakannya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, otoritas Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Allah kita Allah yang berdaulat atas kehidupan kita manusia dan atas seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Dialah yang berkuasa. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan kita setiap harinya, bila Tuhan membuka jalan, ya, dia tidak
tidak akan ada sesuatu pun yang dapat menutupnya. Dan ketika Tuhan menutup jalan, tidak ada satu pun yang dapat membukanya. Hal itu karena apa? Karena Tuhan yang memang berotoritas dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nats renungan harian kita pada hari ini menyampaikan kepada kita tentang sosok seorang Raja Kores. Saudaraku, Raja Kores adalah seorang raja yang tidak mengenal Allah, seorang raja yang menyembah berhala, seorang raja yang berkuasa, seorang raja yang memiliki kekuasaan yang begitu luas. Dia dimampukan untuk mengalahkan semua bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, sehingga dia merupakan seorang raja yang besar. Saudaraku, ternyata otoritas Tuhan juga bekerja ketika dia memakai Raja Kores untuk membebaskan bangsanya dari pembuangan di Babel. Dan bukan hanya membebaskan mereka untuk pulang ke Yerusalem, tetapi Raja Kores juga memberikan mereka kesempatan, memperbolehkan umat Israel untuk membangun kota mereka kembali. Demikian saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berotoritas, berdaulat dalam kehidupan kita, dia dapat memakai siapa saja untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kehendaknya, termasuk Raja Kores, sehingga umat pilihannya dapat bebas dari pembuangan Babel, dapat membangun kembali kota Yerusalem oleh karena pertolongan Tuhan. Saudaraku, terkadang ada hal yang tidak mungkin kita pikirkan, tetapi Allah kerjakan bagi kita. Sedemikianlah otoritas Allah yang bekerja. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Ketika berbagai pergumulan kita hadapi secara kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, pandemi COVID-19 menjadi suatu pergumulan yang cukup besar. Belum lagi berbagai pergumulan-pergumulan yang lain yang dihadapi bangsa kita. Saudaraku, oleh karena itu kita percaya bahwa otoritas Tuhan juga bekerja, memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin kita. Karena itu mari terus mendoakan pemimpin-pemimpin kita di negara ini agar Tuhan tetap berikan hikmat, baik pemimpin kita di pusat sampai ke daerah-daerah kota kita, tempat kita tinggal, agar hikmat dari Tuhan menuntunnya membawa bangsa kita melalui kebijakan-kebijakan yang terbaik keluar dari pergumulan kita, pandemi COVID-19, demikian juga yang lainnya. Kita percaya Tuhan menyertai kita, dan kita juga mari berjuang bersama menjaga kesehatan. Bagaimana supaya kita tetap boleh beroleh kesehatan dari Tuhan. Selain itu, saudaraku, pergumulan juga mungkin kita hadapi pergumulan yang begitu besar, sama seperti bangsa Israel yang ada di pembuangan Babel. Kita merasakan pergumulan yang berat dalam kehidupan kita pribadi, di tengah-tengah keluarga kita, dalam pekerjaan, di tengah masyarakat, ataupun dalam persekutuan pelayanan kita. Yakinlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk membawa kita, untuk menyelamatkan kita. Allah yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena itu tetaplah mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Berdoalah dengan sungguh kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan menuntun kita, menyelamatkan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan kita juga mau dituntun oleh kuasa Tuhan dalam menghadapinya. Kita percaya Roh Kudus yang menguatkan kita, memampukan kita untuk melalui setiap pergumulan yang kita hadapi, dan Tuhan menyelamatkan kita. Mari bersama-sama kembali memuji Tuhan. Dari pujian kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa oleh karena anugerahnya kita dituntun dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Kita memuji Tuhan dari pujian kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudaraku, apapun pergumulan kita pada saat ini, bangsa kita, diri kita, keluarga, dan kehidupan kita, mari tetap berserah kepada Tuhan, mohon kekuatan darinya. Mari kita memuji Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini firman Tuhan yang menuntun kami pada kebenaran bahwa Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Ketika pergumulan hidup seakan kami tidak mungkin menghadapinya, seakan kami tidak mungkin kuat dalam menjalaninya, seakan kami tidak melihat jalan keluar. Tapi Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan menyatakan bagi kami bahwa Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Tuhan berotoritas untuk memulihkan keadaan kami, untuk menyelamatkan kami. Mungkin kami tidak melihat jalan keluar, tetapi di dalam Engkau ya Tuhan, Engkau menuntun kami untuk keluar dari setiap pergumulan kami. Tuhan menuntun kami kuat dalam menghadapinya. Tuhan menuntun kami sehingga kami beroleh keselamatan. Tuhan, tuntunlah pemimpin kami, presiden, wakil presiden, aparatus negara kami, dan semuanya, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, di kota tempat kami tinggal, agar hikmat Tuhan menuntun pemimpin-pemimpin kami, baik dalam pemerintahan, baik di tengah-tengah gereja Tuhan juga, sehingga membawa setiap kami hidup dalam damai sejahtera, sehat dalam lindungan Tuhan, terlebih di dalam menghadapi badai COVID-19. Kami percaya Tuhan Engkau berotoritas atas COVID-19 ini, sehingga kami juga beroleh keselamatan oleh karena Tuhan. Kami juga ya Tuhan, ketika menghadapi pergumulan dalam hidup kami pribadi-pribadi, kami percaya Tuhan juga berotoritas dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi pergumulan dalam kehidupan pribadi kami, baik oleh karena sakit penyakit kami, pergumulan di tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, atau juga persekutuan kami percaya Tuhan juga berotoritas di dalamnya, menyelamatkan, memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh beroleh damai sejahtera, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Terkhusus bagi saudara-saudari kami ya Tuhan, dalam proses pemulihan kesehatannya, kami percaya Tuhan menolong mereka yang kami kasih Nade Gide, yang kami kasih Bapak Aga. Kami percaya Tuhan memulihkan kesehatan mereka dengan sempurna. Bapak Miska, Bapak Firman Sinulinga, Bapak Brilio, Nande Angel, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting. Demikian juga mungkin kami, saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit, pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan. Demikian juga keluarga yang berduka cita yang selalu juga kami doakan. Bulang Devanante yang sudah kembali kepada Tuhan. Tuhan kuatkan, pulihkanlah, hiburkanlah semua keluarga. Kami percaya Tuhan menopang. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami semuanya dimanapun berada. Demikian juga saudara-saudari kami yang ada di Sitelusada Bekasi. Sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani kehidupan kita hari ini dan yakin percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita, menolong dan menopang kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan menuntun kita, membawa kita kepada keselamatan oleh karena anugerahnya. Dan ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa keluar dari rumah, pakailah masker, aturlah jarak, rajinlah mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.